Saya mendapat banyak saran, banyak dari teman-teman untuk memberikan saran maupun pendapat bahwa usaha itu kalau usaha sampingan nanti hasilnya pasti akan nggak maksimal gitu. Jadi usaha itu kalau bisa ya usaha ini benar-benar ditekunin, dijadikan sebagai usaha utama, insya Allah itu akan menjadikan penghasilan yang utama. Nah dari sini kemudian oh ya berarti saya tekunin benar-benar ini. Dengan kami tekunin benar-benar ternyata impact-nya luar biasa. Nggak hanya ke diri saya sendiri tapi juga ke warga sekitar. Ya kalau penjualan untuk bulan-bulan saat ini ya setelah pandemi itu ya di angka sekitar 70, 80 sampai 90 juta sebulan. Tapi kalau dulu sebelum pandemi itu tinggi. Memang benar-benar tinggi dan kami untuk kembali ke sana masih agak sulit gitu. Nama saya Rini Handayani, saya adalah owner dari Sari Samrapi. Alamat kami berada di Dusun Kemiri, Purwobinangun, Pakem, Sleman. Kami mulai usaha di akhir tahun 2016, tepatnya di bulan Desember. Awal usaha Sari Samrapi ini karena komoditas unggulan di daerah sini adalah salak pondo. Nah, pada saat itu salak pondo harganya turun drastis, bahkan sampai di angka di bawah Rp1.000 per kilo. Sedangkan di daerah kami nggak ada tanaman selain salak. Walaupun kami berada di lereng Merapi, kami berada di dusun, kami tidak punya sawah, sehingga kami beras harus beli. Nah, ironis sekali dengan harga salak yang sangat murah, di sisi lain harga sembako sangat tinggi, sehingga kami harus berinovasi bagaimana meningkatkan harga dari komoditas unggulan kami yaitu salak. Pertama kali yang saya produksi adalah manisan salak. Untuk olahan salak kami punya 15 item, mulai dari manisan salak, sari salak, dodol salak, bakpia salak, pai salak, dan ada mokaf salak crispy, ada tepung salak, ada bolen salak, kemudian ada brownies salak juga. Saya mulai usaha itu hanya di garasi rumah ya, hanya di garasi rumah. Terus kemudian ya kita harus punya mimpi, namanya usaha kita pasti punya tujuan, kita punya bisnis plan. Tujuan kami, alhamdulillah kami bisa mempunyai rumah produksi. Nah, kendala yang kami alami kalau di awal-awal usaha itu adalah SDM yang paling utama. Jadi kami ada yang berproduksi tetapi kami belum punya marketing kayak gitu. Saya belum punya pasar, itu salah satu kendala kami saat itu. Kalau saya kebetulan keluarga kami memang semua itu berdagang ya, sebenarnya berdagang. Cuman di usaha ini nggak hanya berdagang, bagaimana kami harus berinovasi. Nah ini selain karena keluarga saya sendiri itu sudah punya usaha dagang, walaupun yang dijual itu bukan salak dan bukan olahan salak, tapi ini sedikit bekal kami, tetapi kami juga kami asah dengan bagaimana kami bisa menciptakan inovasi, membuat inovasi terobosan-terobosan untuk olahan salak ini. Kami juga banyak belajar dari dinas-dinas terkait, baik itu Dinas Koperasi UMKM, baik itu mulai kabupaten, kemudian DIY, terus kemudian juga ke kementerian, terus kemudian ke Disperindak, baik itu Disperindak Kabupaten Sleman maupun Disperindak DIY dan juga ke kementerian. Itu semua saya serap ilmunya dari sana dan saya aplikasikan di usaha ini. Kalau bicara modal itu saya nggak berbicara modal uang ya, tapi yang pertama adalah niat. Kita walaupun kita punya modal seberapapun besarnya, tapi kita nggak punya niat itu sulit. Nah ini sebenarnya kalau bicara modal sangat-sangat kecil. Oh ternyata modalnya cuma segitu gitu. Jadi modal kami sangat-sangat rendah, tetapi kami punya niat bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada sehingga bisa meningkatkan value. Itu aja sih yang kami awali, jadi harus punya niat dulu.
Kebetulan dulu usaha ini hanya kami anggap sebagai usaha sampingan ya, sebagai usaha sampingan di samping dulu kami punya usaha ayam potong gitu. Ternyata waktu itu saya mendapat banyak saran, banyak dari teman-teman untuk memberikan saran maupun pendapat bahwa usaha itu kalau usaha sampingan nanti hasilnya pasti akan nggak maksimal gitu. Jadi usaha itu kalau bisa ya usaha ini benar-benar ditekunin, dijadikan sebagai usaha utama, insya Allah itu akan menjadikan penghasilan yang utama. Nah dari sini kemudian, oh ya berarti saya tekunin benar-benar ini. Dengan kami tekunin benar-benar ternyata impact-nya luar biasa. Nggak hanya ke diri saya sendiri, tapi juga ke warga sekitar. Ya kalau penjualan untuk bulan-bulan saat ini ya setelah pandemi itu ya di angka sekitar 70, 80 sampai 90 juta sebulan. Tapi kalau dulu sebelum pandemi itu tinggi. Memang benar-benar tinggi dan kami untuk kembali ke sana masih agak sulit gitu. Ya benar-benar nggak seperti dulu gitu. Sebelum pandemi itu jadi gini, kalau saya bilang memang daya beli masyarakat masih tidak terlalu tinggi. Saya nggak bilang rendah, tapi tidak terlalu tinggi. Contoh kalau misalkan kunjungan ke tempat kami, biasanya satu orang itu beli minimal sekian ratus ribu gitu. Kalau sekarang juga maksimal paling 200-100 ribu sudah gitu loh. Jadi itu memang daya beli masyarakat masih belum tinggi. Ya, suatu bisnis itu kita harus yakin ya, yakin pasti nanti laku gitu. Dan kami waktu itu juga masih ngawang pasarnya kemana itu belum tahu, tetapi kami yakin gitu. Kami yakin karena bahan baku dari olahan salak kami adalah komoditas unggulan Kabupaten Sleman. Saya yakin suatu saat barang yang saya olah ini akan menjadi komoditas unggulan juga di Kabupaten Sleman gitu. Ternyata benar bahwa olahan salak itu juga menjadi salah satu dari komoditas unggulan dari Kabupaten Sleman. Kalau bicara puas itu nggak ada puasnya ya. Kalau bicara puas nggak ada puasnya, tetapi pencapaian saat ini adalah yang paling saya bangga. Jadi tim saya yang solid itu salah satu pencapaian kami karena banyak usaha ini yang bergonta-ganti tim, tapi alhamdulillah Sarisa Merapi itu timnya solid sampai sekarang. Kemudian yang kedua, apa yang selalu kami impikan ini alhamdulillah bisa tercapai gitu. Mulai contoh misalnya, dulu kami usahanya di garasi rumah, saya memohon ridho pada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kami bisa mempunyai rumah produksi. Alhamdulillah juga bisa tercapai kayak gitu. Kemudian ya Allah, saya pengen mempunyai rekor muri gitu. Alhamdulillah saya bisa mencapai rekor muri juga. Nah itu salah satu saya yakin doa umat kepada Allah itu pasti akan dikabulkan. Saya yakin itu. Dan walaupun itu juga harus diikuti dengan ikhtiar, nggak hanya berdoa saja, tapi kita harus berikhtiar, berusaha kayak gitu. Iya, masih banyak target yang harus kami raih ya. Dan itu sudah tertuang di dalam rencana bisnis kami, itu sudah tertuang. Salah satunya adalah kami pengen menjadikan Sarisa Merapi ini sebagai salah satu wisata alternatif yang ada di Yogyakarta. Saya berharap itu akan terjadi. Ya, sekarang kami sudah mulai banyak kunjungan ke tempat kami. Jadi dengan kami membentuk namanya P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya, banyak teman-teman pelaku usaha yang datang ke sini untuk sharing, kemudian untuk ngobrol-ngobrol seperti itu, dan itu imbasnya akan berimbas positif buat kami. Jadi secara tidak langsung mereka akan mengiklankan, ini loh di Jogja ada Sarisa Merapi, seperti itu. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kami adalah owner dari Sarisa Merapi. Monggo di Sarisa Merapi menerima magang, kemudian ada PKL, ada kunjungan industri, kemudian ada sharing untuk UKM, baik itu tingkat regional maupun nasional. Monggo silahkan boleh datang ke Sarisa Merapi, dan di Sarisa Merapi juga banyak terdapat oleh-oleh, tidak hanya oleh-oleh produk kami, tetapi juga produk UKM-UKM yang ada di sekitar kami pun juga berada di Sarisa Merapi.
Untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ingin kontak dengan Sarisa Merapi ada di 0823 2606 7324 dan di Instagram kami sarisamerapi.co. Yang saya tekankan, kita sebagai pengusaha kita harus jujur, yang utama. Kita harus jujur baik itu dengan konsumen maupun dengan pelaku usaha yang lainnya, dan jangan merasa tinggi hati, jangan merasa disakiti oleh kompetitor. Kalau bisa kompetitor itu dirangkul, diajak bekerja sama, bersinergi, sehingga kalau maju itu bukan hanya kita sendiri, tetapi kita bisa maju bersama. Dengan maju bersama, insya Allah tidak akan ada istilahnya kecemburuan sosial. Nah, di situ kalau menurut kami dari Sarisa Merapi.